Salam sehat teman-teman. Hari ini kita akan mulai pembahasan baru, tips baru yang berkaitan dengan pola makan ya. Jadi ya, pola makan itu kenapa penting, karena makanan itu atau makan itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari, dan menurut saya itu sangat penting untuk kesehatan ya. Sama seperti tidur itu sangat penting, makan itu juga hal mudah yang sangat penting untuk kita lakukan sehari-hari. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang tips-tips berkaitan dengan pola makan. Nah, sebelum membahas tips berkaitan dengan pola makan, ya buat teman-teman yang mau diet, berarti ini berita yang sangat bagus ya. Nah, kita akan terlebih dahulu saya mau membahas tentang hormon atau beberapa hormon-hormon yang berpengaruh dalam mengatur nafsu makan, atau membuat kita lapar atau membuat kita kenyang gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi ya memang betul yang membuat kita lapar itu adalah peran dari beberapa hormon-hormon di dalam tubuh kita. Jadi kita bukan tiba-tiba merasa lapar ya, walaupun ada juga peran-peran lain seperti psikologis dan lain-lain misalnya ya. Tapi kita akan fokus pada hormon-hormon yang membuat lapar, atau dalam bahasa rotenya satiety hormone. Nah, ada 4 hormon yang cukup berperan penting ya. Sebenarnya banyak, lebih dari 4. Tapi ini 4 ini yang sudah paling dipahami dan paling besar pengaruhnya dalam membuat seseorang itu merasakan kenyang atau lapar. Dan ini nanti teman-teman, ketika kita membahas ini, kita akan juga bisa belajar pola diet yang bagus itu seperti apa, supaya kita bisa membatasi makanan kita tanpa menjadi stres. Jadi ada 4 hormon. Yang pertama itu namanya ghrelin. Ghrelin ini dikenal dengan hormon yang mengeluarkan atau membuat kita kemudian merasa lapar. Jadi kalau kadar dari ghrelin ini meningkat, maka kita akan menjadi lapar. Nah, ghrelin ini dia akan disekresikan oleh tubuh, dikeluarkan itu saat kondisi perut kita dalam rasa penuh ya, atau saat lambung kita, sebenarnya kalau perut itu kan lambung. Jadi saat lambung kita penuh, maka ghrelin ini akan dikeluarkan. Jadi itu tubuh memberikan sinyal bahwa perutmu kosong, lu harus makan gitu ya. Maka ghrelin akan meningkat sehingga kita merasa lapar. Jadi fungsi ghrelin adalah membuat rasa lapar. Yang kedua itu namanya leptin. Nah, kalau ghrelin tadi itu membuat rasa lapar, leptin ini kebalikannya. Leptin ini membuat rasa kenyang. Jadi kalau leptin ini semakin tinggi, maka kita akan merasa kenyang gitu. Nah, leptin membuat kenyang, ghrelin membuat lapar ya. Jadi terbalik fungsinya. Kalau ghrelin semakin tinggi kita lapar, ghrelinnya turun kita tidak lapar lagi. Leptin tinggi kita kenyang, leptinnya turun kita tidak kenyang lagi. Lalu yang berikutnya juga ada namanya hormon GLP-1. Teman-teman bisa cari di internet. Nah, GLP-1 ini juga memberikan rasa kenyang. Dan yang keempat itu namanya hormon insulin ya. Teman-teman pasti paling sering dengar lah insulin, berkaitan dengan sakit gula ya. Nah, insulin itu sendiri dia memang fungsinya untuk menyerap gula atau energi dari makanan kita itu diserap masuk ke dalam sel. Nah, kalau dia tidak bisa menyerap, maka itulah sel kita kelaparan dalam tanda kutip. Walaupun kita sudah makan banyak, maka kita akan terus lapar. Itulah sebabnya pada pasien DM yang mana insulinnya itu tinggi, dia akan terus merasa lapar padahal sudah selesai makan gitu. Jadi itu adalah 4 hormon yang mempengaruhi kenyang atau lapar kita, yaitu ghrelin, leptin, GLP-1 dan insulin. Dan mungkin mulai dari besok dan beberapa hari ke depan kita akan membahas bagaimana mengatur pola makan atau melakukan diet yang sehat, mengurangi asupan karbohidrat berlebihan, tapi tanpa membuat stres, dengan cara kita membajak dalam tanda kutip hormon-hormon ini supaya kita merasa kenyang terus walaupun kita makannya lebih sedikit. Oke, jadi yang mau tahu ikuti, follow, subscribe. Salam sehat.